Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ainaya Al-Fatihah dari semester 6A Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS mata kuliah Filsafat Modern. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya yaitu, bagaimana latar belakang terbentuknya filsafat di negara Indonesia? Jawaban saya, filsafat Indonesia merupakan sebutan umum tradisi kefilsafatan masyarakat Indonesia. Istilah filsafat Indonesia sendiri berasal dari judul buku sebuah buku yang ditulis oleh M. Nasrun, yaitu seorang guru besar di Universitas Indonesia dalam bidang filsafat. Sejak saat itulah, istilah filsafat Indonesia menjadi populer dan dapat mengilhami para penulis setelahnya. Para pengkaji filsafat Indonesia memberikan definisi istilah filsafat Indonesia dengan beragam penjelasan. Karena M. Nasrun sendiri tidak pernah memberikan penjelasan mengenai filsafat Indonesia. Ia hanya memberikan penjelasan bahwa filsafat Indonesia adalah bukan filsafat Barat maupun Timur. Semua terlihat dalam konsep-konsep dan praktik-praktik asli dari mufakat, pantun-pantun, Pancasila, hukum adat, gotong royong, dan kekeluargaan. Sehingga tokoh-tokoh filsafat Indonesia memberikan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama dari filsafat Indonesia menurut Sunoto, yaitu sebagaimana keyakinan budaya bangsa kita sendiri yang terkandung di dalam kebudayaan sendiri. Dan yang kedua menurut Parmono, filsafat Indonesia sebagai pemikiran-pemikiran yang tersimpul di dalam adat istiadat serta kebudayaan daerah. Dan yang ketiga dari Sumarjo mengatakan filsafat Indonesia sebagai pemikiran primordial atau pola pikir dasar yang menstruktur seluruh bangunan karya budaya. Dari semua tokoh-tokoh filsafat Indonesia di atas memahami filsafat itu sebagai bagian dari kebudayaan. Artinya, tidak ada bedanya dengan kajian-kajian budaya dan antropologi. Orang Indonesia memanggil para filsuf dengan sebutan kebudayaan. Pertanyaan yang kedua yaitu, sebutkan ciri-ciri pemikiran filsafat Barat pada abad pertengahan. Jadi jawaban saya, ciri-ciri pemikiran filsafat Barat di abad pertengahan yaitu dengan cara berpikir dipimpin oleh gereja. Yang kedua, berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles. Dan yang ketiga, berfilsafat dengan pertolongan Augustinus dan lain-lain. Dan yang pertanyaan ketiga yaitu, apa perbedaan antara filsafat Yunani klasik dengan filsafat Yunani kuno? Jawaban saya yaitu, filsafat Yunani kuno muncul pada abad ke-6 Masehi, berlangsung hingga zaman klasik atau pada periode Helenistik. Berbagai disiplin ilmu yang termasuk filsafat politik, etika, metafisika, ontologi, logika, biologi, retorika, dan estetika menjadi pembahasan di masa Yunani kuno. Setelah abad ke-6 Masehi muncullah sebuah ahli fikir yang menentang adanya mitos. Mereka menginginkan pertanyaan tentang alam semesta ini jawaban dapat diterima oleh akal pikiran, atau bisa disebut dengan rasional. Keadaan ini juga disebut sebagai demitologi, artinya yaitu kebangkitan untuk pemikiran untuk menggunakan akal pikir dan meninggalkan hal-hal yang bersifat mitologi. Sedangkan filsafat Yunani klasik pada perkembangan ini, filsafat sangat pesat karena besar miratnya orang terhadap filsafat. Aliran yang mengawali periode Yunani klasik adalah sofisme. Sofisme yang dalam artian ialah cerdik atau pandai. Keahlian sofisme ada di dalam bidang bahasa, politik, dan retorika, terutama tentang kosmos dan kehidupan manusia yang dapat membawa perubahan budaya dan perbedaan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.